Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat malam, Mbak ya. Selamat pagi dong. Selamat pagi. Sudah jam 3 subuh. Kita coba mau berbincang soal perempuan dalam perjuangan. Jadi 8 Mei kebetulan adalah sebuah hari di mana seorang buruh perempuan di tahun 93 itu hilang gitu Mbak ya. Kemudian dia sampai sekarang tidak jelas seperti apa kasus dan kedudukan Marsina. Nah, jadi momentum itu kita coba menjadi sebuah refleksi ya bagi kita, terutama di Kesatuan Perjuangan Rakyat, untuk membicarakan bagaimana perempuan hari ini di tengah-tengah aktivitas perjuangan. Jadi sebenarnya harusnya hostnya perempuan, Mbak. Jangan lagi. Iya. Nanti akan bergabung bersama kita perempuan maju dari Kesatuan Perjuangan Rakyat yang lainnya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ada Mbak Watia dari pimpinan pusat Federasi Perjuangan Indonesia, Departemen Pendidikan Mbak ya. Departemen Pendidikan. Ada kawan Dela Setia nanti dari Serikat Mahasiswa Indonesia cabang Medan. Kemudian ada Teh Fatimah, nanti itu dari Barisan Masyarakat Indonesia cabang Bogor, maaf kawan-kawan. Ya, langsung saja Mbak, biar kita nggak lama-lama kalau nunggu sahur. Jadi sebenarnya apa yang dialami perempuan hari ini baik sebelum masa COVID dan setelah masa COVID. Ya, selamat pagi semuanya, kawan-kawan semua. Untuk soal sebelum COVID, perjuangan kawan-kawan perempuan itu masih banyak sekali. Apalagi ini di pasca COVID, dampaknya buruh perempuan itu sangat terpengaruh banyak. Apalagi buruh perempuan di sektor garmen. Paling banyak perempuan buruh itu di sektor garmen. Garmen. Mayoritas itu sektor garmen itu mayoritas perumahan. Mereka tuh tidak ada serikat. Sedangkan surat edaran waktu udah ada COVID, surat edaran itu mereka yang dilindungi aman. Bukan dilindungi sih ya. Apa surat edaran dari pemerintah itu kembali perundingan soal upah dan perjuangan kawan-kawan di perempuan itu dampaknya banyak banget. Tidak ada yang dirumahkan, ada yang di PHK secara sepihak. Nah, di situ peran itu negara itu tidak ada. Sebenarnya perempuan itu penopang paling tertinggi soal ekonomi di Indonesia ini, di negara ini. Nah, soal COVID sampai hari ini, banyak buruh perempuan yang korban PHK, mayoritas buruh garmen itu. Sampai ada yang tidak dapat THR. Surat edarannya udah jelas. Kemarin saya baru membaca berita, buruh garmen di Cakung, di KPN Cakung itu. Itu banyak sekitaran 3.000 buruh perempuan itu yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Sebenarnya kedudukan, tapi kita sebelum COVID. Dalam aktivitas sehari-hari, menurut Mbak Watia, buruh perempuan itu memiliki nilai tawar tidak dengan perusahaan. Misalkan kayak perusahaan-perusahaan garmen, dia bisa dengan leluasa tidak, misalkan membangun serikat atau mendapat hak-hak yang khusus perempuan, misalkan cuti haid, cuti hamil,
sebelum pandemi apakah itu bisa dengan mudah didapat? Nah, sebelum pandemi itu soal hak-hak perempuan itu masih sulit dicapainya. Seperti perjuangan kawan-kawan Buruh secara umum. nah, buruh secara umum masih banyak yang belum mengetahui soal hak cuti perempuan itu. Cuti haidnya, cuti melahirnya susah didapat itu. Karena masih banyak yang ini belum pengetahuan soal daya tahan ininya sih, tawarnya soal buruh perempuan itu ya, karena Masih dianggap lebih lemah. nah ya di situ. Itu kalau misalkan perlindungan dari pemerintah sendiri, misalkan dari Dinas Tenaga Kerja atau bahkan Kementerian Tenaga sendiri pernah memberikan kebijakan-kebijakan terkait bagaimana melindungi buruh perempuan, karena dia kan punya kebutuhan. Ya, itu sebenarnya dari peran negara itu tidak ada. Cuma udah ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi masih banyak perusahaan yang melanggar itu. Nah, tapi peran pemerintahnya itu tidak ada. Nah, seperti cuti melahirkan itu sebenarnya udah ada. Tapi kalau perusahaan yang tidak melakukan itu tidak ada soal pidananya. Sanksi hukum itu tidak ada sama sekali. Apalagi ini pasca COVID ini main begitu aja, PHK secara sepihak, dirumahkan. Nah, yang jadi imbas terbesar itu buruh perempuan. Ya karena kemarin ngobrol sama Ketua BPI juga kan, bahwa dengan ada surat edaran menteri yang kemarin kan masih soal upah, diharapkan perusahaan dengan baiknya itu memberikan upah penuh gitu, kemudian apa namanya, ada dialog tripartit gitu ya. Tetapi setahu Mbak Tia, selama masa pandemi ini ada nggak proses-proses itu terjadi, terkhusus misalkan di perusahaan-perusahaan garmen yang banyak buru-buru dari perempuan? Itu sebenarnya sudah ada soal perundingan, soal upah dan soal THR. Nah, di situ udah ada. Tapi dikembalikan lagi, itu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Dua pihak antara si pekerja dan pengusaha. Nah, gimana kalau yang tidak ada ini serikatnya? Di mana peran negara itu? Di situ. Di situ titik lemahnya surat edaran itu. Iya. Apalagi banyak perusahaan yang mayoritas buruh perempuan itu tidak punya serikat. Nah, ya. Di situ. Karena masih banyak buruh kontrak di situ. Kalau selain problem harian, kan, dengan soal hak normatif dan upah dan tahu waktu juga, banyak buruh perempuan itu rentan dia masih kontrak, sourcing, bahkan fakta beberapa di lapangan banyak terjadi pelecehan seksual misalkan. Nah, selain hal-hal begitu, ada lagi nggak problem perempuan di buruh perempuan di dalam masa-masa sebelumnya? Kalau misalnya di masa COVID ini kan mungkin bisa bertambah ya, misalkan dia harus mengajar anaknya lagi, atau seperti apa sih kalau menurut Pak? Kalau sebelum COVID sih ya, kalau menurut saya itu banyak yang soal pelecehan. Nah, dari atasan itu pasti terjadi karena diiming-imingin kalian masa kontraknya harus diperpanjang. Kalau nggak mau masa kontraknya mau diputus. Nah, disitulah biar ada posko pengaduan soal pelecehan seksual. Masih banyak itu buruh perempuan itu takut. Apalagi mereka itu perlindungan terhadap buruh perempuan. Nah, apalagi buruh perempuan itu yang pulang malam, tidak ada antar jemput. Nah, yang pulang pagi, paling antar jemputnya kan turunnya di jalanan, di halte-halte. Sedangkan di halte itu tidak ada penerangan. Sebenarnya pemerintah itu kalau memang melindungi soal hak-hak buruh perempuan, mengurangi pelecehan, mengurangi,
tidak ada soal jam kerja di kerja pulang Kerja malam gitu Nah, ya. Kalaupun jam kerja malam harus ada fasilitas yang cukup. Nah, di situ pemerintahnya itu tidak ada melindungi guru-guru perempuannya itu. Emang ada di undang-undangnya, tapi undang-undangnya itu tidak ada. Semua dibuat untuk dilanggar. Di situ. Ya, jadi dengan kondisi begitu, sebenarnya penting nggak sih perempuan itu sendiri melakukan perjuangan, atau dia cukuplah misalkan melakukan posko-posko, kemudian biarlah orang yang mengoperasikan posko itu yang berjuang. Sebenarnya guru perempuan sendiri penting nggak sih untuk melakukan aktivitas perjuangan? Ya penting, karena dari kita tidak tahu langkah-langkah perjuangan soal upah atau pelecehan itu, kalau kita nggak dikawal, sama aja kita itu melepaskan tanggung jawab perjuangan itu. Nah, di situ gimana peran perempuan itu harus ada, bisa itu memperlanjutkan perjuangan seperti Marsina. Nah, di situ. Nah, Marsina sampai sekarang 27 tahun. Tetap dikenang. Nah, tetap dikenang. Karena mereka itu membela kebenaran di kawan-kawan. Ternyata sampai sekarang itu pemerintah tidak mengungkap kasusnya Marsina ini. Nah, tidak jelas ini. Sebenarnya banyak nih kawan-kawan Marsina yang masih hidup ini yang akan melanjutkan perjuangan Marsina sampai hari ini. Iya, bahkan kalau guru perempuan pertama di Indonesia itu kan perempuan, Mbak ya. Iya. Ibu Esta Triputi yang banyak juga menulis soal bagaimana perjuangan buruh perempuan, buruh dan secara umum gitu ya. Kemudian ada juga soal perempuan. Jadi sebenarnya di Indonesia sudah memiliki sejarah atau sebuah waktu yang perempuan itu diberi martabat gitu, Mbak. Ada penghormatan, bukan penghormatan, tapi setara lah dengan apa yang boleh dikerjakan laki-laki, juga bisa ya. Jauh sebelum masa sekarang itu di kemerdekaan perempuan banyak yang terlibat. Tapi kalau sekarang kan seperti Mbak bilang, Mbak Tia tadi bilang, banyak terjadi pelecehan, banyak terjadi apa ya, seakan-akan perempuan itu sangat gampang untuk misalkan di PKK, maka katanya upahnya banyak yang masih lebih rendah dari pria laki-laki itu, Pak ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Mbak Tia sendiri, seperti apa sih harusnya perempuan, misalkan khusus ya guru perempuan itu memiliki cara berpikir itu seperti apa? Nah, karena guru perempuan itu mayoritas bukan masalah guru yang lemah, karena banyak yang belum tahu, karena pendidikannya rendah, masih banyak yang berpendidikan rendah, mayoritas ya, karena kebanyakan itu SD juga SMP. Nah, kalau di guru Garmen itu mayoritas kebanyakan SD sama SMP. Nah, di situ. Sedangkan 50% lah soal pendidikan perguruan tinggi atau ini perguruan menengah gitu, perempuan itu kayak gitu. Nah, karena pemahaman guru perempuan itu dibilang apa ya? Bilangnya kalau mau kata orang tua zaman dahulu, nah perempuan itu bisanya di kasur, di sumur, dan nah di situ. Dapur. Nah, di dapur. Nah, di mana era waktu zamannya itu Kartini, Marsina perjuangannya. Nah, sampai sekarang masih dikenal. Ya, sebenarnya haruslah perempuan itu harus yang perlu diperjuangkan hak-haknya juga. Kalau perempuan itu tidak ada nilai untuk berjuangnya itu juga minim, apalagi yang udah rumah tangga, peran gandanya itu bertambah, apalagi ini pasca COVID, mengatur soal ekonominya, soal keuangan,
apalagi dia ingin mengajar anak. Nah, di situ peran ganda perempuan itu paling ini banyak. Itu kawan-kawan. Perempuan tuh banyak tugasnya, yang ini tambahin. Jadi apa namanya? Dalam kasus misalkan beban ganda tadi, misalkan, yang membedakan sebelum COVID dan pasca COVID itu apa kira-kira? Ya, kalau pasca COVID itu kan kawan-kawan perempuan itu yang punya anak sekolah itu kan, nah, kan itu dibebankan nganter langsung di sekolah. Kalau sekarang kan diliburkan, bayar SPP-nya juga penuh, mereka juga sekarang ini apa harus belajar di rumah, kan mayoritas tuh perempuan itu. Soal matematika lah, soal ini masih banyak yang pendidikannya tingkat rendah, masih banyak belum paham soal online begitulah. Online. Berarti ada problem, ada masalah tersendiri ya. Iya. Ketika masa COVID, bahkan harus mengatur uang ini gimana merasnya gitu ya dalam sebulan. Apalagi suaminya dipotong upahnya Pak ya. Aduh, bisa gitu kan. Iya, di situ. Oke, kita coba bergabung ke kawan Nila dulu Mbak. Iya. Ini ada kawan Nila. Halo kawan Nila. Halo. Iya. Ya, selamat bergabung bersama kita. Jadi kawan Dela ini coba menjelaskan ya apa yang dirasakan, yang dialami Dela sebagai perempuan pelajar gitu ya, mahasiswa di masa sebelum adanya virus ini seperti apa, dan setelah ada virus ini seperti apa. Ada nggak kira-kira perbedaan yang kemudian malah menambah masalah gitu sebagai perempuan? Silakan. Oke. Untuk masalah yang dihadapin aku, contohnya sebagai mahasiswa perempuan yang terkena dampak COVID-19 ini, itu kayak lebih ke bertambahnya beban tadi juga. Biasanya kan kalau keseharian biasa itu cuman kita kuliah, kita cuma dibebankan sama studi kita. Kita nggak dibebankan untuk membantu pekerjaan di rumah, membantu orang tua mengurus adik lah, mendampingi belajar, segala macamnya. Kita cuma dibebankan sama studi kita. Dan karena COVID-19 ini, kita sebagai mahasiswa itu kayak lebih kena masalahnya tuh double banget. Udahnya fasilitas kampusnya tidak memadai, seperti jaringan, seperti biaya kuota internet yang gak tersedia buat kami para mahasiswanya. Juga pengajaran dosen yang cuman menumpukan pada kalian mesti bikin tugas aja gitu. Karena pada dasarnya dosen menganggap bahwa mahasiswa bisa mandiri. Seperti itu. Jadi kalau sekarang itu lebih ke penekanan terhadap mahasiswa itu semakin menjadi-jadi. Seperti itu sih, Bang. Oke. Artinya sebenarnya dengan adanya COVID ini berarti tugas membantu orang tua begitu ya di rumah, kemudian juga harus mengerjakan tugas-tugas yang makin banyak gitu. Iya benar. Kadang ada membuat konflik nggak dengan orang tua, misalkan kok main laptop aja sih nggak bantu-bantu misalkan begitu, itu pernah jadi masalah nggak kira-kira? Iya itu pernah, itulah masalahnya karena dikirain kita tuh cuman main handphone, kita cuman main laptop, cuman rebahan aja, padahal itu sambil kuliah. Kenapa cuman rebahan aja kayak gitu, jadinya kesannya tuh kayak nggak kuliah beneran. Iya, jadi ada masalah-masalah yang selama ini mungkin bisa diatasi ya, karena misalkan fokus belajarnya itu ada aktivitasnya tersendiri gitu ya. Tapi dengan kondisi hari ini itu malah
karena sudah terbiasa misalkan kalau di rumah perempuan itu harus bantu orang tua gitu ya dibandingkan laki-laki gitu misalkan. Iya. Itu jadi ada problem tersendiri gitu ya. Di situ letak permasalahannya. Oke, kalau misalkan di kampus sendiri ada nggak masalah-masalah yang dialami baik ketika sebelum masa COVID misalkan dan setelah masa COVID itu ada nggak problem yang khusus misalkan perempuan itu pelajar perempuan itu hadapi misalkan? Iya, kalau menurut situasi yang aku alami, kayak di kampus itu masih adanya ketidaksetaraan gender. Jadi perempuan itu nggak boleh untuk mimpin diskusi, perempuan itu nggak boleh buat mimpin kelas, menjadi ketua kelas, pengambil keputusan. Itu bukan haknya perempuan. Jadi kita cuma dituntut untuk nurut aja apa kata lelaki-lelaki itu, seperti itu. Iya, jadi apa ya, semacam ada ruang yang diskriminasi yang tidak diberikan lebih luas dibandingkan apa namanya ya laki-laki. Tapi kan ini sebuah historis gitu ya, sebuah jejak yang sudah berjalan berlama-lama, yang sejak beberapa tahun yang lalu yang sudah tidak terkikis. Izin dulu nanti sama ibunya. Ya, dikira apa namanya terkikis oleh situasi-situasi yang berkembang di dalam masyarakat. Gitu. Artinya sebenarnya sampai sekarang pun kultur dan tradisi itu mendiskriminasi perempuan sehingga akses perempuan untuk bisa mendapat apa yang seharusnya dia bisa dapatkan itu semakin sempit begitu ya. Iya Bang, benar. Nah, dengan situasi itu apa sih yang biasanya dilakukan oleh Dela lah misalkan atau kawan-kawan perempuan yang lain? Apakah memakluminya atau seperti apa biasanya? Atau ada mengkritisi misalkan? Iya, lebih ke bukan mengkritisi, tapi lebih ke mengedukasi mungkin Bang. Jadi kayak kita tuh mesti mengedukasi buat mereka nggak beranggapan bahwa perempuan itu nggak bisa berpendidikan tinggi, perempuan itu mesti di rumah aja kayak COVID-19 ini gitu. Di Jadi rumah aja. iya, perempuan itu kayak ya itu diskriminasi perempuan, ketidaksetaraan gender antara perempuan itu yang memang mesti diedukasi kepada masyarakat luas bahwa perempuan itu juga bisa berpendidikan tinggi, perempuan juga bisa bekerja layaknya laki-laki kayak gitu. Ya bahkan kalau kita lihat YouTube misalkan ada sosial eksperimen gitu. Banyak orang yang bisa menyebutkan siapa ilmuwan-ilmuwan yang terkenal di dunia misalkan. Tapi ketika ditanya siapa ilmuwan terkenal dari perempuan, banyak yang juga tidak bisa menjawab gitu. Artinya di dalam problem hari ini perempuan itu bukan berjuang melawan laki-laki ya sebagai identitas, tapi dia harus memiliki ruang lebih terbuka untuk sebuah kesempatan-kesempatan yang sama gitu. Nah, menurut Dela, untuk mendapat kesempatan yang sama itu perempuan perlu tidak berjuang? Iya, tentunya perempuan itu mesti berjuang karena saat ini juga kan kita tuh lagi ada di masa era milenial yang mana kita mempunyai kebebasan berekspresi. Jadi pada saat ini tuh udah saatnya buat jadi Kartini muda yang harus terus berkarya, berinovasi, maka kita akan mencapai kesetaraan gender seperti pada IWD kemarin International Women's Day yang Women's Day yang pakai apa tuh tema Each for Equal. Jadi kesetaraan itu yang akan menyeimbangkan dunia kayak gitu Bang. Jadi siap. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan berikutnya, tapi kita sapa dulu. Di sini ada Teh Fatima dari BMI Bogor ya Teh ya. Iya. Sudah bergabung bersama kita. Mungkin tadi kita sudah mulai agak berapa Teh ya? Ada 10 menitan kali.
Ya, jadi tadi kita membahas soal apa sih yang dialami perempuan, baik sebelum pra-COVID, sebelum adanya COVID, dan setelah ada COVID itu seperti apa gitu. Karena kebetulan 8 Mei itu kan adalah sebuah tragedi yang memilukan sebenarnya untuk perempuan Indonesia. Ada buruh perempuan bernama Marsina harus mati karena dibunuh gitu ya dengan sangat sadis oleh siapapun, tidak ketahuan sampai sekarang, tidak terbukti gitu. Jadi itu tadi yang kita obrolin. Tadi ada Mbak Kotia dari EPBI, kemudian ada Dela dari SMI. Mungkin karena ketepatan Teh Fatimah sudah muncul, bisa langsung untuk menyampaikan sebenarnya ada masalah nggak sih dengan perempuan gitu. Jadi temanya kan adalah perempuan dalam perjuangan gitu Teh. Jadi aku yang mau aku tanyakan adalah sebelum adanya COVID, ada nggak kira-kira masalah bagi perempuan? Dan setelah masa COVID, masalah apa pula yang bertambah? Kira-kira begitu Teh. Oke, mungkin saya membicarakannya dalam lingkup di desa kali ya. Iya. Jadi pada masa sebelum COVID dan sesudah COVID, sebelum COVID aja gerak perempuan itu sangat terbatas gitu di desa. Jadi mereka itu menyepelekan kekuatan atau pendapat-pendapat perempuan tentang kebijakan-kebijakan. Dan apalagi di saat sekarang yang pada masa pandemi COVID-19 ini ya semakin terbatas juga ruang lingkup perempuan juga gitu, semakin kecil gitu. Ya, artinya ada kalau tadi disampaikan oleh Mbak Tia, juga disampaikan oleh Dela, ada semacam diskriminasi kultur gitu kali ya, diskriminasi sosial yang dialami oleh perempuan. Misalkan soal hak-hak politik gitu ya. Soal berorganisasi gitu Teh ya, itu di Oke gitu. Jadi gerak politik perempuan, diskriminasi ya. Banyak banget terjadinya diskriminasi bahwa perempuan itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus apalagi merubah tentang kebijakan-kebijakan. Padahal kita itu bisa gitu. Toh kita berjuang itu untuk semua. Bukan hanya untuk perempuan saja, tapi untuk semua. Bukan hanya untuk yang berorganisasi saja, tapi untuk seluruh rakyat, seperti itu. Iya, sorry Teh, tadi ada kendala teknis di sini. Karena pakai WiFi terlalu banyak yang pakai, jadi berlambat gitu. Ya, mungkin bisa diulang. Bukan diulang ya. Karena tadi terekam mungkin terdengar ya. Jadi menurut kalau misalkan di masa COVID ini apa problemnya Teh kira-kira yang dihadapi perempuan? Apa ya? Orang sekarang COVID aja, maksudnya masalah tentang COVID aja ya. Ruang gerak kita itu benar-benar kita harus kerja di rumah. Ya. Suami atau laki-laki juga yang bekerja itu tidak bekerja sama sekali kan, karena posisinya sekarang ada di rumah. Jadi perjuangan perempuan itu sekarang malah tambah sengsara gitu. Kasihan sama ibu-ibu atau sama semuanya yang ada di masyarakat sekarang gitu kan.
Jadi kita berjuangnya benar-benar memanfaatkan yang ada gitu. Iya, kalau sepertinya di pekarangan rumahnya ada apa? Tanaman-tanaman Ada gitu ya. tanaman-tanaman. Tapi kalau yang tidak ada gimana gitu? Gimana untuk bisa bertahan hidupnya gitu? Iya. Artinya sama ya sebenarnya di dalam masa COVID ini secara keumuman yang dihadapi perempuan itu hampir sama gitu ya. Ada beban yang bertambah-tambah. Atau istilah Mbak Kotiah tadi ada beban ganda yang hinggap yang diterima oleh perempuan sehingga ya seakan-akan itu ya memang begitulah perempuan gitu kan. Tapi kan kalau kita melihat secara kilas balik peran-peran perempuan itu cukup banyak. Misalkan tadi disampaikan oleh Mbak Tia ada Marsina, ada kalau tadi disampaikan kawan Dela itu ada si Kartini gitu. Kartini. Kemudian ada Malahayati, ada apa namanya dari pahlawan pahlawan dari Aceh gitu, Cuk Nyadin misalkan gitu. Ada banyak sebenarnya perempuan-perempuan hebat yang lahir dari kondisi Indonesia, kondisi Nusantara gitu. Kemudian tetapi kan di masa-masa sekarang mungkin sudah banyak ya, misalkan ada gerakan feminisme, ada gerakan apa, tapi yang mau aku tanyakan kepada T4 sebenarnya dalam misalkan di masyarakat desa terutama ya, mungkin feminisme itu banyak di perkotaan, tapi di perdesaan sendiri misalkan dengan kultur yang dihadapi perempuan itu, perempuan sebenarnya perlu nggak sih berjuang untuk memperluas apa ya kesempatan-kesempatannya gitu. Misalkan kita tadi disampaikan oleh T4, perempuan itu kalau misalkan menyampaikan sesuatu itu terbatas gitu. Hal-hal seperti itu perlu diperjuangkan tidak, Teh? Ya menurut saya perlu diperjuangkan karena kalau kita tidak berjuang sendiri, kita tidak akan merubah nasib kita gitu. Berarti tidak ada yang dapat datang dengan sendiri gitu Teh ya, harus ada diperjuangkan gitu. Ya, betul banget. Gak ada yang datang, gak ada kita hanya menunggu di rumah saja dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Masa kita harus diem aja gitu. Makanya di Bogor itu kan ada organisasi Barisan Masyarakat Indonesia, yaitu sebenarnya membantu kepada masyarakat yang kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat itu kita lawan. Kebijakan-kebijakan itu yang berdasarkan harus keadilan itu harus keseluruhan gitu kan. Nah, itu respon dari masyarakat seperti apa Teh dengan adanya apa ya? Kesadaran kritis dari kawan-kawan BMI di Bogor gitu. Kalau menurut kesadaran berorganisasi itu mungkin gak disalahkan juga ya karena mereka itu kan sangat minim pemahamannya. Jadi mereka hanya memandang sebelah mata, tapi dengan hasil yang kita pernah dapat itu mereka baru buka matanya Teh. Jadi dua-dua buka dong. mata. Seperti itu. Iya, perlu ada pembuktian begitu Teh ya, bahwa perempuan itu bisa gitu ya. Iya. Jadi selama ini dianggap sepele, dianggap sebelah mata, perlu dibuka sebelah matanya lagi rupanya gitu Teh, biar jadi dua-dua melihat gitu ya. Iya, mungkin kita sambung dulu ke Mbak Tia Teh ya. Jadi tadi ada yang disampaikan oleh kawan-kawan dari BMI, dari SMI itu bahwa ada diskriminasi gitu dengan pertama seperti yang disampaikan Mbak Tia tadi. Artinya ya kita harus menyadari bahwa ada permasalahan gender di Indonesia itu ada gitu ya. Tapi kalau kemudian ditanya, Mbak, di mana sebenarnya atau sebaiknya perempuan itu berjuang melalui apa sih? Atau di mana sih perempuan itu berjuang gitu, sebaiknya? Kalau soal perempuan harus berjuang, di mana ya kalau saya sih belum mengalami soal rumah tangga, cuma saya mengalami di dalam perjuangan di organisasi. Okay. Di mana buruh perempuan itu mayoritas kan sekolah ini pendidikannya rendah. Kalau saya pengalaman perjuangan di organisasi, dari saya belum tahu soal perjuangan apa itu hak-hak buruh perempuan, apa itu hak-hak juga
masyarakat itu. Nah, kamilah yang mengawalin itu. Itu. Mendiskusikan soal buruh perempuan itu, Mbak. Iya, hak-hak buruh perempuan itu. Kalau kita tidak ada berdiskusi, nah kita Tidak berorganisasi gitu ya. nah, itu tidak ada. Karena di lingkungan itu juga minim. Kalau kita juga di lingkungan itu jarang perempuan itu yang mau dilibatkan. Kalau ada misalkan begini, Pak, pernyataan lah sebenarnya. Ngapa sih berorganisasi nambah habis waktu saja itu? Kalau gitu gimana Mbak menyikapinya? Kalau saya pernah itu kejadian waktu saya zamannya masih tahun 2010 waktu saya masih korban PHK. Itu pernah kejadian di Menaker. Kenapa sih masih berjuang sedangkan hak mereka kalian masih dipenuhi? Ini bukan menyangkut hak saya, menyangkut masa depan anak-anak kawan-kawan yang lain, masa depan cucu kita, anak-anak kita di situ. Karena kalau kita sebagai orang tua tidak tahu tentang perjuangan itu, pasti anaknya juga ikut sama. Jadi kayak siklus itu Pak ya, yang miskin tetap harus miskin. Nah, yang kaya tetap yang kaya. Kaya tetap kaya, yang bodoh tetap bodoh. Jadi sebenarnya organisasi itu dibutuhkan untuk merubah itu gitu Pak, menjadi sebuah. Kalau misalkan ada nggak kisah yang mau dibagi gitu Pak, misalkan selama berorganisasi itu apa sih yang misalkan dirasakan dilihat batia, kemudian dilakukan batia itu ada nggak yang bisa dibagi dengan kawan-kawan? Nah, kalau saya sih ya di kawan-kawan perempuan, saya di dalam organisasi FPBI ini dari zaman tahun 2010 belum waktu zaman FPBI jadi FPBJ. Nah, saya menyadari soal perjuangan itu karena haruslah kita berserikat. Karena kita yang dianggap itu cuma serikat. Kalau di berarti kalau nggak ada organisasi itu dianggap apa gitu Mbak ya? Nggak ada. Kita dianggap harus umbi-umbian nah, gitu, Mbak. kita dulu pernah katanya belum pernah mengalami serikat soal mendukung cuti. Itu kita malah dilimpahkan ke LBH. Nah, di situ harus ada payung hukumnya. Itu yang mengatakan perusahaan. Iya. Juga dari pihak negara ini kementerian juga sama, harus ada payung hukumnya. Nah, di situ berorganisasilah. Kita punya tiang, ibarat rumah itu kita tiangnya dulu. Kalau nggak ada tiangnya kita juga susah berdiri. Jadi gelandangan. Nah, di situ makanya saya berterima kasih di organisasi FPBI ini. Dari saya tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tidak tahu pegang HP, soal elektronik. Alhamdulillah saya diajari sama kawan-kawan yang ini, pimpinan yang lain. Beginilah perjuangan perempuan itu harus. Nah, berarti ada proses yang dilalui gitu Mbak ya. Ada kualitas-kualitas baru yang diterima oleh Mbak Tia. Jadi betul-betul bahwa organisasi itu jadi sekolah gitu Mbak ya. Iya. Jadi selama ini misalkan dalam organisasi itu peran perempuan itu seperti apa Mbak kalau misalkan di FPB? Apakah ada perbedaan? Wah, perempuan tuh nggak boleh ini. Kalau ini pengalaman saya di organisasi FPB itu tidak ada perempuan itu disekat-sekat. Kita perjuangan itulah adalah setara. Apa yang belum didapat di perjuangan perempuan, kita sampai hari ini masih menuntut hak yang perempuan itu. Juga di masyarakatnya juga. Jadi di FPBI sendiri berarti ada semacam pekualitasan perempuan. Iya. Itu biasanya aktivitasnya seperti apa sih Mbak? Misalkan kalau di FPBI? Ya, karena sih ya masih untuk komunikasinya juga masih minim. Kalau itu dulu ada DPP Departemen Perempuan. Ya, pendidikan yang nggak bisa nulis, suruh bikin gambar, hak perempuan itu tuntutannya apa. Nah, di situ apalagi juga yang punya suami biar mereka itu tahu hak-haknya perjuangannya istrinya. Nah, di situ. Jadi dalam pendidikan perempuan itu juga melibatkan laki-laki Pak?
melibatkan Tapi itu laki-laki. kenapa sih melibatkan laki-laki, apakah perempuan aja? Nah, tidak boleh begitu karena kita memenuhinya hak yang sama. Oke. Kita sebagai manusia, Nah, gitu, ya, iya. bukan identitas laki atau perempuan. Iya. Bukan. Tapi kita sebagai manusia, apalagi dalam hal ini buruh, kita kelas buruh Nah. kira-kira. Iya. Ya, kalau misalkan hari ini Mbak, sebenarnya ada eh, situasi sulit lah sekarang. Misalkan dengan adanya virus ini, COVID, bahkan kita mengetahui ada tadi yang diskusi dengan kawan-kawan ada sekitar 5 jutaan Iya. guru yang di PHK dan dirumahkan. Kira-kira menurut Mbak Tina itu seperti apa sih? Ya sebenarnya sih ya, peran negara ini kalau memang benar-benar menangani COVID-19 ini, sebenarnya tidak ada itu himbauan atau surat edaran untuk menindaklanjuti soal PHK ini. Sebenarnya pemerintah harus punya peran itu. Langsung turun tangan. Iya, harus turun tangan. Pemerintah itu tidak ada tanggung jawabnya. Sedangkan imbasnya itu kepada buruh. Sedangkan mereka itu masih produksi, masih bekerja di pabrik-pabrik sampai itu udah perangnya kawan-kawan semua. Nah di situ, apalagi ya buruh perempuan, apalagi ya juga yang buruh laki-laki berangkat pagi pulang malam, itu kan risiko paling tinggi. Nah di situ, gimana peran negara hari ini tidak ada tanggung jawab di situ. Padahal buruh perempuan juga menyumbang ekonomi tertinggi di Indonesia, Pak. Iya, mungkin oke, ada sekitar setengah jam lagi ya. Sebelum kita bisa. Iya, jadi ada Mbak Tia, mungkin kita ke teh 4 dulu. Kalau tadi aku bertanya soal sebaiknya perempuan itu di mana sih melakukan aktivitas perjuangan. Kalau menurut teh 4 seperti apa kira-kira teh? Ya. Tentang perjuangan. Iya teh. Tentang perjuangan perempuan. Kalau tadi kan saya bilang ya perempuan harus berjuang dong. Nah itu kira-kira dilakukan di mana sih sebaiknya? Apakah sendiri-sendiri? Ya, mungkin sama kayak Mbak Tia tadi ya. Ya perempuan harus berjuang. Kalau nggak berjuang, ya kita hanya menerima nasib aja gitu. Kalau kita tidak berjuang sendiri, ya kita nggak akan merubah nasib gitu kan. Nah, jadi manfaatnya berorganisasi dengan pengalaman-pengalaman saya di BMI itu, tahu betul dari awal perjuangan kayak gimana, dari mulai kita tidak diterima di desa, minta tanda tangan aja itu susah. Sudah nggak terima itu? Gimana? Minta tanda tangan itu susah. Harus laki-laki. Harus laki-laki. Itu pernah saya yang minta tanda tangan sama teman saya. Itu tentang itu semua pokoknya diceramahin sama desa, sama pihak desa semuanya yang ada di situ. Kita berdua hanya oke, ya gitu aja. Kita kan padahal kita tahu gitu. Tapi kita hanya ingin meminta tanda tangan aja. Seperti itu. Itu perjuangannya emang luar biasa banget. Dan akhirnya emang dapat juga walaupun diceramahin sana sini gitu. Lalu perjuangan dari dari mulai di desa, lalu ke tingkatan bupati juga kita udah pernah kan? Udah pernah di bupati Itu. ya? Ya. Dari sebelumnya di desa nggak ada apa-apa gitu ya. Ya, hanya taunya mungkin geraknya itu mereka kalah menang kali ya sama BMI gitu. Karena BMI itu bisa sampai ke tingkatan kantor bupati, sedangkan mereka mungkin kerjanya itu, nah itu kan kerjaan gue gitu, tapi kenapa sih BMI yang ngerjain gitu? Ya seperti itu. Jadi padahal kita cuma hanya membantu aja gitu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu, tapi mereka tidak menerimanya. Kalau BMI di Bogor banyak bersinggungan dengan masalah-masalah kesehatan, masalah kesehatan. Selama ini misalkan
ada perbedaan nggak sih, misalkan akses kesehatan antara laki-laki dengan perempuan gitu ketika misalkan ingin mendapatkan BPJS atau apa, ada nggak perbedaan? Kurang jelas suaranya. Misalkan Kalau di BMI kan konsennya adalah melakukan apa ya, bisa dikatakan advokasi kesehatan begitu ya. Selama ini yang ditemukan oleh kawan-kawan BMI di Bogor misalkan, ada nggak perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan misalkan dalam mendapatkan akses kesehatan gitu ya. Atau misalkan kalau di Bogor kan mendapat BPJS gitu ya, yang selalu aku. Itu gimana kira-kira? Kalau itu sih menurut saya tidak ada perbedaannya. Selama kita bisa dan punya kekuatan untuk berpendapat atau punya undang-undangnya lah segala macam Punya gitu kan. landasan yang kuat. Punya landasan-landasan yang kuat gitu. Selagi kita bisa, tidak ada perbedaannya. Perempuan juga bisa. Kalau ada nggak yang mau dibagi oleh T4 kira-kira? Selama tadi kan kalau disampaikan T4, gimana sebaiknya kita berjuang jadi organisasi? Ada nggak pengalaman yang mau dibagi gitu Teh? Ada rasa sedihnya, harunya, duka, suka gitu. Bisa ada nggak yang mau dibagi gitu Teh? Kalau berempat sih gini ya. Sangat disayangkan masyarakat yang tidak tahu tentang organisasi, tentang ketidaktahuannya, tentang kesadarannya masih minim gitu. Dan masyarakat yang hanya bisa menerima hasilnya saja, padahal dibalik dari kita berjuang di organisasi itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari saya tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Mulai dari saya tidak tahu tentang apa yang harus saya dapatkan, saya ternyata sekarang tahu gitu kan, apa yang harus kita dapatkan gitu. Sesuatu yang harus kita dapatkan itu harus diperjuangkan gitu. Memang kalau hanya kita diam saja di rumah, mengikuti peraturan atau mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintahan yang tidak pro kepada kita, ya udah terima nasib aja gitu. Contohnya gini aja deh, saya dari dulu tinggal di Ciampea Udik gak pernah dapat bantuan apa-apa sama sekali. Mulai dari saya lahir ya, tidak pernah dapat bantuan. Apalagi contoh kecilnya aja kita kan tentang kesehatan, tentang kartu BPJS atau kartu KIS itu tidak pernah saya dapatkan. Tapi selama saya berjuang di organisasi, selama saya mendapatkan hak-hak yang harusnya saya dapatkan, itu saya dapat. Dan di organisasi itu yang saya tadinya tidak tahu tentang prosedur di rumah sakit seperti apa, sekarang saya bisa jadi tahu. Padahal itu banyak banget manfaatnya. Tapi tidak semua orang atau kesadarannya itu sampai situ. Mereka hanya menerima nasib saja tanpa mau berjuang. Oke lah, yang muda-muda aja istilahnya kayak gitu. Ya bener-bener. Ya kayak gitu. Ya menerima nasib aja gitu. Kalau misalkan ini pertanyaan lebih untuk ke masa depan gitu Teh. Bagaimana sih perempuan harus berjuang di masa depan gitu Teh? Menurut T4 seperti apa? Berjuang di masa depan. Iya. Gimana maksudnya ya? Iya, misalkan hari ini perempuan itu masih belum mendapatkan ruang lebih terbuka. Karena ke depan, misalkan hari ini setelah adanya COVID, tentu akan banyak perubahan-perubahan keadaan ke depan misalkan. Kalau menurut T4, bagaimana perempuan berjuang di masa depan, terutama misalkan untuk di COVID hari ini, untuk tetap mempertahankan cara berpikir kritisnya,
tetap mempertahankan semangat perjuangannya, itu harus seperti apa gitu Teh? Oh gitu ya dah. Gini, jadi sebenarnya perjuangan untuk kedepannya itu perempuan itu harus tetap terjaga gitu kan, dan juga pemerintah atau negara itu harus bisa menerima, jangan ada diskriminasi terhadap perempuan seperti itu. Muslim? Ya lanjut ya, lanjut. Ya, jadi kayak gitu aja menurut aku sih. Oke, jadi artinya selama kita masih dalam keadaan sekarang, artinya masih banyak hak-hak dari masyarakat yang belum terpenuhi. Perempuan harus tetap menjaga itu, Teh ya. Kalau katanya Harus Didi menjaga Kempot, perjuangan. kuat nggak kuat, ya harus tetap kuat gitu ya. Ya. Kalaupun sudah nggak kuat, tetap harus kuat gitu Teh ya. Iya, karena udah mau mau imsak Imsak. juga ini kan Teh. Ada nggak kira-kira statement penutup yang mau disampaikan oleh Teh Empat? Harapan-harapan gitu kan. Oke, harapannya tetap berjuang untuk semua perempuan. Jangan ada diskriminasi untuk kita. Semoga perlawanan kita harus tetap terjaga. Gitu aja. Oke. Terima kasih Teh. Ya. Selamat sahur dan selamat berpuasa. Mungkin ini juga kita akan menutup sekalian, nanti bertanya sama Mbak Tia. Ya langsung saja ke Mbak Tia. Kalau tadi di organisasi gitu Mbak, kalau pertanyaan yang sama, misalkan bagaimana sih ke depan perempuan itu harus berjuang gitu Mbak? Apalagi ini udah ada era digital gitu kan, itu seperti apa sih menurut Mbak? Nah, kalau saya sih, menurut saya, ke depannya itu kita harus jadi kita harus membangun partai masa itu dulu. Oke. Biar bisa kita kawan-kawan ini bisa ini perempuan, biar bisa jadi garda terdepan perjuangan kawan-kawan semuanya. Kita harus membangun partai masa itu. Berarti dengan problem sekarang sebenarnya ada problem yang sama ya Mbak, iya. Bukan cuma perempuan doang iya. begitu yang itu tidak bisa direbut, diperjuangkan sendiri-sendiri, butuh bersama-sama gitu Mbak ya, sehingga ya ada lagi nggak kira-kira Mbak sebelum mungkin Mbak Khotia mau menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup gitu, ini dipersilakan Mbak. Saya cuma mengucapkan kepada Martina selamat. Semoga terungkaplah kasus Martina yang 27 tahun ini belum terungkap. Semoga ke depan ini bisa terungkap kasus Martina. Semoga tidak ada Martina lagi yang selanjutnya. Tidak ada yang bernasib sama dengan Marsina gitu Mbak. Marsina harus tetap ada Mbak. Semangatnya. Semangatnya tetap ada, tapi tidak ada korban lagi. Ya, betul. Sepakat. Ya mungkin itu saja kawan-kawan. Obrolan singkat kita di menjelang sahur. Harapannya kita bisa mengambil pelajaran lah ya, karena ini juga menyampaikan sesuatu lah ya terkait bagaimana sih sebenarnya perempuan gitu ya. Sosok Marsina itu adalah sosok, kalau kita pelajarin dari biografinya adalah sosok yang begitu Mbak ya, gigih gitu ya. Dia sekolah harus mencari uang tambahan, kemudian dia harus menggantikan pimpinan organisasi buruhnya ketika kawannya ditangkap gitu, sehingga akhirnya dia menjadi korban kehilangan nyawa. Artinya nilai-nilai yang terbangun di tengah masyarakat Indonesia yang sekarang dan dulu berkompetisi gitu ya, karena ada yang miskin, ada yang kaya, ternyata masih ada sosok perempuan yang begitu mengagumkan gitu, yang bermartabat membela teman-temannya gitu. Harapannya Marsina bisa tenang gitu Mbak ya di isinya.
Dan semangatnya tetap harus kita lanjutkan, api perjuangannya harus tetap kita kobarkan. Mungkin itu saja kawan-kawan. Selamat sahur, selamat berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada T4, terima kasih kepada Bapak Tia, dan terima kasih kepada kawan Dela Setia tadi yang sudah bersama-sama menyampaikan bagaimana perempuan dalam perjuangan. Sampai bertemu lagi kawan-kawan.